Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Hasanuddin dengan NIM 25584402585. Saya adalah guru akidah akhlak di MA Nurul Ilmi Panggalo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sekaligus mahasiswa PPG batch 4 tahun 2025 di LPTK YN Curu. Hari ini Jumat 23 Januari tahun 2026, saya melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 10 dengan materi sifat-sifat akhlak tercela. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana? Sehat? Sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu seperti biasa kita membaca belakang. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik. Saya mengharapkan kalian berdiri dulu. Bentar, berdiri. Dengarkan Bapak apa yang Bapak ucapkan ya. Oke. Rentangkan tangan. Rentangkan tangan. Tangan di kepala. Telinga. Perut. Lepas. Kepala. Telinga. Perut. Lepas. Kepala. Telinga. Perut. Lepas. Oke. Ya, silakan dulu. Tolong dengarkan namanya ya. Ahmad. Nafira. Fitri. Anwar. Musrika. Dede. Hadir, Pak. Cici. Hadir, Pak. Lisma. Hadir, Pak. Rizka. Hadir, Pak. Rizky. Semuanya hadir ya? Tidak ada yang tidak hadir? Hadir ya. Oke, alhamdulillah. Baik. Sebelumnya kita mempelajari sifat-sifat mahmudah atau sifat terpuji. Ya, di minggu yang lalu kita mempelajari sifat terpuji. Apa itu sifat terpuji? Apa saja? Siapa yang masih ingat? Menghormati orang tua. Menghormati orang tua. Terus apa lagi? Jujur. Apa lagi? Sopan. Iya. Sekarang kita akan mempelajari lawan dari sifat terpuji, yaitu apa? Sifat tercela. Terus apa saja bagiannya? Yaitu hubbud dunia, hasad, ujub, sombong, dan ria. Hubbud dunia artinya apa?
Cinta kepada dunia. Cinta kepada dunia secara berlebihan. Ya, seolah-olah dunia miliknya. Ya, dia terlalu cinta sehingga dia lupa akan hari akhirnya, akhiratnya. Ya, kalau orang terlalu cinta kepada dunia, artinya keinginannya lebih besar, tidak selalu mengumpulkan harta yang banyak, terus tidak dia kikir untuk memberikan kepada orang lain, baik itu tetangga, kepada teman. Itulah karena keinginannya sangat luar biasa sehingga dia merupakan akhirat. Itulah artinya menjadi hubung dunia. Kemudian hasad. Hasad itu apa? Ada yang tahu? Contohnya seperti apa hasad? Dede? Hasad itu seperti apa? Dengki. Ya, orang yang iri hati, ya, tidak bisa orang melihat orang senang. Oke, kita kembali lanjut kita ke ujub. Ujub itu apa? Ujub itu apa? Bangga terhadap diri sendiri. Ya, memiliki apa ya? Misalkan saya memiliki baju baru, wah bangga dong memiliki baju baru. Mobil baru, itu membanggakan diri. Ya, pamer kepada orang. Oh ini saya punya ini. Itu adalah perbuatan sifat tercela. Kemudian sombong, memiliki mobil baru. Terus putar-putar, keliling, pamer, sombong, jalan tidak injak tanah, kuntilanak ya, jalan tidak injak tanah. Oke, sombong itu adalah perilaku yang sangat dibenci oleh Allah. Allah paling benci orang kaya sombong, kemudian Allah lebih benci lagi orang miskin sombong. Kalau orang kaya mungkin karena dia kaya karena hartanya lalu dia sombong. Kalau orang miskin, apa yang mesti disombongi? Kan begitu. Itu adalah sifat tercela. Kemudian setelah sombong, ria. Ria itu apa? Dedek, ria itu apa? Melakukan amal ibadah karena melihat. Melakukan dalam beribadah. amal ibadah. Ya, tidak ikhlas artinya tidak ikhlas dalam beribadah. Hanya mau dilihat orang. Ya, begitu ria. Ya, setelah itu ada dalil, ada makna, penyebab, dampak negatif, cara menghindari. Artinya ini ada dalam tanda kurung itu muhasabah. Muhasabah itu apa? Artinya introspeksi diri. Ya, jangan langsung menjustifikasi orangnya, harus introspeksi dulu. Ya, apakah saya lebih baik tidak dari orang itu? Ya, mengintrospeksi diri. Terus apalagi? Tawadu, rendah hati. Lihat Rasul itu ketika jalan-jalan di pasar, ada orang yang memanggilnya Muhammad. Apakah Rasul tersinggung? Tidak, begitu sangat rendah hati. Kalau kita orang-orang yang awam itu, dia tidak dipanggil dengan gelarnya, itu sakitnya itu di sini. Gelar itu kan hanya tempelan, ya, tempelan. Coba lihat Muhammad ketika di pasar, Muhammad di keras itu, Rasul tidak, artinya tidak tersinggung sedikit pun, begitu sangat rendah hatinya. Ya, kemudian apa ya? Toleransi artinya saling menghargai.
Oke, saling menghargai satu sama lain. Ya. Setelah toleransi, bersyukur. Bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Apapun itu, sedikit banyaknya kita harus syukuri. Ya. Di Allah memberikan kita kesehatan, syukur. Allah memberikan kita nafas. Ya, itu satu kesyukuran yang sangat luar biasa. Hari ini kita masih bisa bernafas, kita masih bisa melihat, masih bisa mendengar, berjalan. Ya, satu kesyukuran yang sangat luar biasa. Terus apa lagi? Ikhlas. Ikhlas. Saya sudah terangkan kemarin. Ikhlas itu apa? Ketika umat Rasulullah, sahabat Rasulullah bertanya tentang ikhlas. Ikhlas itu apa ya Rasul? Apa kata Rasul? Oh sebentar, saya tanya Jibril dulu. Muhammad langsung bertanya Jibril. Ya Jibril, umat saya bertanya tentang ikhlas. Ikhlas itu apa? Apa kata Jibril? Oh sebentar Muhammad, saya tanya ke Allah dulu. Saya lapor ke Allah dulu. Terus Jibril langsung ke Allah. Ya Allah, kekasihmu Muhammad, dia tanya tentang perkara ikhlas. Ikhlas itu apa? Apa kata Allah? Dengan bahasa Tuhan ya. Ini bahasa ilahiyah dengan bahasa Tuhan. Allah mengatakan ikhlas itu adalah sesuatu yang tersembunyi di balik yang paling tersembunyi. Nah, kita kan tidak mengerti sesuatu yang tersembunyi di balik yang paling tersembunyi, itu bahasa Tuhan. Terus Jibril langsung ke Muhammad. Ya Muhammad, Allah mengatakan ikhlas itu adalah sesuatu yang tersembunyi di balik yang paling tersembunyi. Jadi Muhammad memakai bahasa kaum. Artinya disampaikanlah Muhammad bahwa ikhlas itu adalah sesuatu yang tidak bisa diucapkan, ya, tidak dikata-katain gitu. Ya, tidak bisa diucapkan. Oh, saya kasih ini, saya ikhlas. Oh berarti itu namanya tidak ikhlas. Nah, sudah bisa paham ya? Sudah bisa paham. Terus, oh ya, saya kasih kesempatan itu untuk menjadi bahan makalah yang kemarinnya. Oke, silakan. Silakan. Berdiri saya, berdiri. Ya, presentasikan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Adapun bagian-bagian daripada akhlak tercela adalah yang pertama, yaitu menjauhkan diri dari hubbud dunia. Pengertian hubbud dunia. Hubbud dunia secara bahasa atau secara etimologi berarti cinta dunia. Yang dimaksud di sini adalah bukanlah sekedar menikmati kehidupan dunia saja, melainkan sikap berlebihan dalam mencintai dunia sehingga melalaikan akhirat. Seorang yang terkena hubbud dunia atau orang yang terkena penyakit iri hati, penyakit akhlak tercela itu akan menjadikan harta, jabatan, popularitas, dan kenikmatan dunia sebagai tujuan utama hidupnya. Islam tidak melarang umatnya untuk memiliki harta atau menikmati dunia. Akan tetapi Islam menekankan agar dunia dijadikan sebagai sarana bukan tujuan. Ketika dunia sudah menguasai hati, maka manusia akan mudah tergelincir ke dalam berbagai akhlak-akhlak tercela ini. Adapun dampak negatif daripada hubbud dunia, yaitu yang pertama menyebabkan lalai dan ibadah dan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendorong seseorang untuk melakukan segala cara demi mencapai keinginan duniawi, termasuk cara yang tidak halal. Selanjutnya, cara menghindari dunia,
Yang pertama adalah menanamkan kesadaran bahwa dunia bersifat sementara. Yang kedua, memperbanyak mengingat kematian dan kehidupan akhirat. Dan yang terakhir adalah menjadikan harta dan jabatan sebagai sarana untuk berbuat kebajikan. Itu dari bagian hukum dunia. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Ria. Ria adalah melakukan suatu amal dengan tujuan agar dilihat, dipuji atau mendapat perlakuan dari orang lain. Ria termasuk penyakit hati yang sangat halus dan berbahaya karena dapat merusak keikhlasan amal. Bentuk-bentuk ria. Ria dapat muncul dalam berbagai bentuk, diantaranya 1. Ria dalam ibadah, seperti sholat atau sedekah agar dipuji. 2. Ria dalam penampilan, seperti berpakaian untuk menarik perhatian. 3. Ria dalam ucapan, seperti menceritakan amal kebaikan sendiri. Adapun dampak ria. Dampak utama ria adalah hilangnya pahala amal. Selain itu, ria juga membutuhkan ketergantungan pada penilaian manusia dan melewatkan hubungan spiritual dengan Allah. Hasad adalah perasaan iri dan dengki terhadap nikmat yang dimiliki orang lain, disertai keinginan agar nikmat tersebut hilang. Hasad perbedaan dengan hibah, yaitu rasa ingin memiliki kebaikan seperti orang lain tanpa menginginkan hilangnya nikmat tersebut. Dampak hasad. Hasad memiliki dampak yang sangat merusak antara lain. Yang pertama, menyebabkan hati tidak tenang dan dipenuhi kebencian. 2. Merusak hubungan sosial. 3. Menghapus pahala amal kebaikan. 4. Menimbulkan perilaku zalim terhadap orang lain. Cara menghindari hasad. Cara-cara untuk menghindari hasad antara lain yaitu menyadari bahwa rezeki telah diatur oleh Allah. 2. Melatih rasa syukur atas nikmat yang dimiliki. 3. Mendoakan kebaikan bagi orang lain diberi nikmat. 4. Fokus pada perbaikan diri sendiri. Ya, ada pertanyaan? Ya, silakan langsung bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya mengenai sombong. Apa perbedaan sombong dan percaya diri? Yang lain bisa ada? Ya, apa perbedaan sombong dan percaya diri? Ya, silakan. Kami, ya, Masih menampung. ya, ya. Menurut kami, perbedaan percaya diri dan sombong itu adalah berarti pertama kita kuliti dulu, kita kaji dulu, kita bahas dulu yang mana itu sombong. Sombong itu adalah ketika kita memiliki perasaan dalam hati kita, perasaan yang lebih daripada orang lain, merasa lebih tinggi daripada orang lain, baik itu dari segi jabatan, dari segi finansial, dari segi fisik, dari segi ilmu, dan lain-lain. Dan dari segi manapun kita merasa lebih di atas daripada orang lain, itu yang namanya sombong. Sedangkan percaya diri itu merupakan suatu bentuk perlakuan terhadap diri sendiri dan berpengaruh kepada orang lain. Maksudnya apa? Percaya diri itu adalah bagaimana kita membentuk diri kita, bagaimana kita menjadikan diri kita itu tidak patah semangat atau tidak mental ketika berhadapan dengan
orang yang dihadapkan kepada kita. Jadi secara dari kesimpulannya, percaya diri dan sombong itu sangat-sangat beda. Sombong itu dalam hati, itu kita merasa dalam hati kita itu lebih daripada orang lain. Sedangkan percaya diri itu tidak ada perasaan seperti itu sama sekali dalam hati kita. Cukup hanya sebatas supaya saya mampu untuk meraih apa yang akan saya raih. Misalkan contoh kita ambil olahraga, misalkan volley. Nah, volley toh. Nah, ketika kita tidak percaya diri atau kita merasa mental atau kena mental kita dengan lawan kita, maka walaupun kita sebenarnya kita pintar main, kita punya skill dalam permainan tersebut, kalau kita tidak percaya diri atau kita kena mental dengan lawan kita tidak gunakan kepercayaan diri itu, maka permainanmu akan down, akan turun. Itulah gunanya percaya diri, bukan sombong. Itu dari kami, mudah-mudahan bisa diterima. Bisa. Oke. Bagaimana dengan yang lain? Oke, cukup. Ya. Oke. Ya, silakan dulu. Oke. Ya, coba berikan dulu aplaus ya. Oke. Jawaban yang sangat luar biasa. Ya. Kembali sebelum Bapak menyuruh kalian untuk menyelesaikan tugas, terlebih dahulu saya Bapak tambahkan sedikit ya. Al-alimu ghaibi wa syahadah. Artinya apa? Bimakna Allah amat sangat tahu apa-apa yang disembunyikan oleh Bapak. Jangan kalian ya, karena kesannya menuntut kalian ya. Apa-apa yang disembunyikan oleh Bapak. Kalau saya menuntut kalian ya, belum tentu kalian menyembunyikan sesuatu yang sedikit, mana tahu banyak. Oh, maaf salah ya. Ya. Hati itu adalah segumpal darah, dan segumpal darah itu sanggup menyembunyikan sesuatu yang tidak akan pernah diketahui oleh orang lain. Hatta itu ibu bapak, saudara kita, ya, pemimpin rakyat itu tidak akan pernah bisa diketahui, kecuali hanya dia sang pemilik hati dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakannya. Itu hati. Ya. Paham? Bisa paham sampai situ? Paham. Ya. Berbicara tentang hati artinya kita berbicara sesuatu. Ya. Tidak akan pernah bisa diketahui. Misalkan saya suka sama ini, tidak akan pernah. Ya. Karena sesuatu yang datang dari hati pasti akan sampai ke hati, ada getaran tersendiri. Nah, jelas ya? Nah, oke. Nah, selanjutnya coba kalian kerjakan apa yang ada di atas ya. Nanti saya bagi catatan dulu. Saya kasih waktu 10 menit ya. Ya, itu jawaban dan pertanyaannya jawablah. Tuh, betapa bahayanya hasad sehingga diibaratkan seperti api yang memakan kayu bakar. Tulislah 3 contoh perbuatan hasad yang berbahaya itu. Silakan. Kasih waktu 10 menit ya. Pak.
Oke, sudah selesai? Sudah. Herul, sudah? Sudah. Oke, silakan kumpul. Oke. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke. Setelah kita melakukan kalian mengerjakan tugas, alhamdulillah. Pelajaran pada hari ini cukup sampai sini dulu ya. Pelajaran hari ini kita mengucapkan dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Hadana lihada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.